Saudara, Provinsi Jawa Timur terus melakukan berbagai strategi untuk menjaga agar tidak ada lonjakan angka penularan COVID-19 pasca mudik dan libur lebaran. Seperti apa? Kita simak perbincangan jurnalis Kompas TV Kika Madona dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang telah kami rekam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya Kika Madona bersama Anda. Saudara, sama seperti tahun 2020 lalu, tahun ini masyarakat juga dilarang mudik. Alasannya, ini adalah agar mencegah penyebaran virus corona ini juga semakin meluas di wilayah Indonesia. Lantas bagaimana tanggapan dari para kepala daerah di wilayah Indonesia, terutama di Jawa Timur? Nah, karena saat ini juga masih suasana lebaran, saya ingin sapa dulu Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Maaf lahir batin. Oh iya, mohon maaf lahir batin juga Bapak. Ini karena kita juga suasananya masih lebaran. Ya. Pemirsa Kompas TV, kita sapa bareng-bareng Bapak ya. Baik, kepada pemirsa Kompas TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siap Pak, kita berbicara mengenai tahun kemarin masyarakat dilarang mudik. Tahun ini juga sama. Kalau menurut tanggapan Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Satu, saya prihatin, tapi sangat memahami apa yang harus diambil pemerintah. Karena kita lihat bagaimana di India terjadi mobilisasi atau mobilitas yang luar biasa di hari raya mereka. Mereka mungkin juga merasa sudah baik dengan kasus yang sudah turun, vaksinasi yang sukses, tapi boom, satu kejadian, point of no return, susah dibalikinnya lagi. Karena kasus ini, apalagi katanya varian-varian tertentu jauh lebih viral, jauh lebih menular daripada varian-varian yang sebelumnya kita kenal. Dan Indonesia pun sudah masuk ya di beberapa titik, itu pun yang ketahuan. Nah, inilah sebabnya kita sangat memahami langkah yang harus diambil pemerintah untuk melindungi masyarakat sendiri. Tapi ya sedih-sedih lah. Coba tahun kedua bagi banyak masyarakat yang nggak bisa berkumpul dengan keluarganya. Mungkin ada yang bukan hanya ketemu orang tuanya, tapi kakaknya di daerah mana, adiknya daerah mana. Kalau nggak pas itu ya nggak bisa kumpul bareng, gitu kan. Jadi sedih ada. Tapi kalau ini masalah nyawa gimana? Gitu. Kadang-kadang memang kita di istilahnya dikomplain, bahkan itu di titik tertentu dicaci lah. Tapi kalau kita yakin bahwa itu yang terbaik untuk masyarakat, ya pemerintah harus berani tegar gitu. Bapak, ini kan masyarakat dilarang keras untuk mudik pada saat situasi seperti ini. Mungkin seperti apa? Mungkin kompensasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat supaya mereka nantinya tetap stay di kota masing-masing. Ada sebenarnya sih istilah dilarang keras, dilarang lunak. Dilarang ya dilarang. Iya, dilarang. Ya, kan? Artinya kalau dilarang keras tuh kesannya tuh nggak menggunakan empati, iya, sedangkan pendekatan kita tetap humanis, iya. Ya. Artinya nggak dibentak-bentak, nggak dimarahi, nggak dihukum bagaimana, tapi nggak boleh lewat. Iya. Yang itu saklek gitu. Tapi bahwa mereka akan kita kencengin kan nggak juga gitu. Kan kesel juga. Dikandani kok ngeyel, tapi tetap kita harus humanis. Karena kita harus bisa merasakan bagaimana dorongan hati untuk bisa bersilaturahmi dengan keluarga. Apalagi ini tahun kedua. Tapi yang nggak boleh gitu. Jadi kata-kata dilarang keras atau lunak istilahnya itu kita, tapi dilarang. Itu yang kira-kira menjadi kata kuncinya tadi. Kalau untuk kompensasi Bapak ya tadi. Nah, balik kompensasi ya, bukan kompensasi ya, tapi ya, sekarang begini. Kita tahu bahwa dampak terbesar dari COVID adalah kesejahteraan masyarakat terpukul. Angka kemiskinan naik, yang juga terkait dengan pengangguran yang naik, gitu ya. Dan ini tidak bisa dihindari terjadi karena ada goncangan ekonomi yang luar biasa, baik domestik maupun internasional, gitu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menjaga bukan hanya kehidupan, tapi penghidupannya juga. Karena kalau nggak ada penghidupan, susah juga menjaga kehidupan, kan gitu. Betul. Nah, penghidupan ini kan nggak bisa sepenuhnya selalu ditopang oleh negara, gitu. Maka ekonomi harus muter. Tapi ekonomi tidak boleh muter at the expense of life atau mengorbankan nyawa. Nah, kalau kita bisa kendalikan situasi ini pasca mudik, resiko mobilitas besar sudah hilang, ya pasca mudik, insya Allah pasca lebaran. Maka kemudian setelah itu kita bisa mengembalikan pelan-pelan kegiatan-kegiatan yang akan mensejahterakan rakyat, bukan mengutamakan ekonomi, tapi mensejahterakan rakyat.
membantu menjawab mereka yang lulus sekolah tapi jadi pengangguran karena peluang nggak ada. Iya, betul. Orang kita kontraksi minus 2, padahal biasanya tumbuh 5% aja belum tentu cukup lapangan kerja, apalagi minus yang udah kerja kehilangan pekerjaan. Kan mereka harus ditolong. Kalau enggak ya kehidupannya nggak jalan gitu. Jadi inilah mungkin reward bagi kita semua. Satu, menyelamatkan nyawa, dan dua, juga memberikan penghidupan bagi masyarakat yang butuh kesejahteraan. Itu yang kita dorong harapannya. Tidak ada yang bisa jamin karena banyak sekali ketidakpastian. Tapi ikhtiar dan doa insya Allah bisa mengantarkan kita lah. Ini sekarang situasi pandemi sekarang ini juga untuk gencar soal vaksin nih Pak. Seperti apa target dan juga pelaksanaannya untuk vaksin di wilayah Jawa Barat? Kami masih berharap betul bahwa kita bisa menggenjot untuk lansia. Banyak lansia walaupun di kawasan perkotaan relatif cepat, tapi banyak juga yang masih agak khawatir dengan vaksinasi. Kami ingin mengimbau bahwa ini sudah melalui BPOM, diuji betul, dilihat betul keamanannya, dan sampai hari ini kita belum mendapatkan kabar KIPI yang mengkhawatirkan lah gitu ya. KIPI yang ini kami belum terinfo untuk lansia. Ya tentunya tetap kemudian yang ada komorbid dan sebagainya perlu memastikan gitu ya. Dan usia tertentu ada yang dianggap terlalu tua, itu juga perlu dicek lagi ke dokter. Tapi kami masih melihat perlu digenjotnya jumlah capaian vaksinasi untuk lansia. Tapi satu hal yang kami perlu jelaskan, memang sempat ada kekhawatiran kontinuitas dari suplai vaksin. Apalagi dengan adanya embargo vaksin yang terjadi karena kasus yang meningkat dan gangguan produksi. Nah, kami mengambil policy, kebijakan kami adalah tidak menghabiskan semua di dosis pertama. Karena kita khawatir begitu dosis kedua, tahu-tahu nggak terkirim resiko. Jadi kita selalu ngasih spare untuk dosis kedua. Baik, terima kasih Pak Emil. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Jadi saudara, liburan Lebaran tanpa mudik ini memang berat untuk dilakukan dan juga dirasakan, karena Lebaran ini adalah saatnya atau momen untuk berkumpul dengan keluarga. Namun untuk mencegah meningkatnya kasus COVID-19, liburan di tengah Lebaran terpaksa tidak kita lakukan bersama. Hal ini untuk menjaga saya, Anda, dan juga kita semua dari pandemi COVID-19 agar kita semua sehat baik saat Lebaran maupun setelah Lebaran. Kika Madona dan tim Kompas TV Surabaya melaporkan.